Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sahabat Bosman, hari ini dan kedepannya kita akan mengupas persoalan jejak-jejak Satarya Kesultanan Buton. Kemarin bersama Gerakan Sang Pulau Mengajar dan budayawan Yusri, temani juga Dr. Fala Sabirin, pengajar Pondok Pesantren Syekh Abdul Wahid. Kami mengupas persoalan tarekat Satarya, Wahdatul Wujud dan Martabat 7 di Kesultanan Buton. Di situ saya sampaikan bahwasanya Martabat 7 di Kesultanan Buton itu bersanad guruh dengan guru-guru di tarekat Satarya. Alasan yang mendasari atau yang menguatkan argumen itu adalah pertama dari guru, sanad ilmu, sanad guru. Berbicara persoalan martabat 7, seperti yang diketahui bahwa bermula dari Syekh Fadullah Al-Burhanpuri dari India yang membuat kitab Tuhfa Al-Mursala ila Ruhin Nabi. Kitab itu menyempurnakan dari ajaran Ibnu Arabi Wahdatul Wujud, kemudian Abdul Karim Al-Jaili Insan Kamil, sehingga kitab itu disempurnakanlah oleh Syekh Fadullah Al-Burhanpuri. Lalu bagaimana menguji sanad keilmuan martabat 7 yang ada di Buton, martabat 7 yang menjadi daulah falsafah di Kesultanan Buton dengan guru-guru Satarya. Dulu saya mengira bahwa martabat 7 di Kesultanan Buton itu berpangkal guru dari Syekh Abdul Rauf Ashingkili atau yang dikenal dengan Syekh Kuala di Aceh. Namun setelah mempelajari martabat 7 di Kesultanan Buton, di mana menjadi undang-undang kesultanan, itu tidak ada koneksi. Karena
Undang-Undang Kesultanan Buton itu disahkan menjadi konstitusi negara pada pada masa itu, tahun 1610, di masa Sultan Laelangi, Sultan Dayano Iksanuddin. Sedangkan Sheikh Abdul Rauf Ashingkili belum lahir pada tahun itu, 1610. Karena mengapa saya berpikir sebelumnya seperti itu? Karena diketahui dari manuskrip, dari guru-guru, dari jurnal-jurnal, bahwa Sheikh Abdul Rauf Ashingkili yang kemudian masif menyebarkan martabat 7 dengan tarekat Syatariahnya itu. Misalnya di Jawa ada murid guru Sheikh Abdul Muhyi Pamijahan yang menyebarkan di bagian Jawa dan kemudian masuk ke keraton-keraton. Keraton sampai ke Cirebon dan keraton-keraton di Jawa. Sedangkan di Sumatera melalui Syekh Burhanuddin Ulakan, yang kemudian tersebarlah tarekat Satariah martabat 7 itu. Namun sekali lagi di Buton ternyata di tahun 1610 sudah diadopsi menjadi falsafah daulah, falsafah kesultanan. Sehingga saya kemudian meneliti siapa sebenarnya guru Sultan Lailang ini. Dan ternyata kita temukan dari catatan sejarah, Sultan Lailangi itu mempunyai guru yang disebut Syarif Muhammad alias Virus Muhammad. Paling tidak 2 nama itu yang kemudian menjadi catatan yang bisa kita baca hari ini. Karena jujur saja manuskrip-manuskrip pada masa Sultan Lailangi dan tidak jauh di masanya itu sulit kita temukan manuskrip-manuskrip itu. Apakah itu entah hilang atau seperti apa, saya pribadi pun tidak mengerti. Namun dari berbanyak diskusi, membaca dari referensi-referensi, seperti itulah kita temukan paling tidak 2 guru dari Sultan Lailangi. Sebagaimana kita tahu, sebelum Sultan Lailangi kemudian uzlah 40 hari untuk melakukan suluk dalam istilah-istilah tarekat, melakukan riadah selama 40 hari untuk kemudian melakukan apa yang diperintahkan Syarif Muhammad atau Virus Muhammad. Sehingga lahirlah martabat 7 itu. Kemudian siapa guru daripada Virus Muhammad atau Syarif Muhammad? Kemudian saya menemukan simpul bahwa Syarif Muhammad berguru dengan Syekh Syamsuddin Al-Sumatrani. Dan Syekh Syamsuddin Al-Sumatrani di Aceh berguru langsung ke Syekh Fadullah Al-Burhanpuri. Dari Syekh Fadullah Al-Burhanpuri lah sekali lagi martabat 7 itu disempurnakan. Dan siapa
guru Syekh Fadullah Al-Burhanpuri itu. Guru Syekh Fadullah Al-Burhanpuri, guru tarekat, guru tasawufnya, guru dalam bab ihsannya itu adalah Sayyidina Wajihuddin. Sayyidina Wajihuddin itu guru Satariyah. Kemudian sampai di atasnya guru-guru itu langsung bersanad juga kepada Imam Qodi Asyatori yang berguru ke Syekh Abdullah Asyatar. Sebagaimana nama Syekh Abdullah Asyatar itulah yang dinisbatkan tarekat Syatariyah, di mana nama Asyatar itu sendiri pemberian dari guru Sayyidina Muhammad Arif, yang kemudian juga bersanad guru sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi paling tidak dari sanad ilmu, sanad guru, kita kemudian yakin bahwa guru-guru Syatariyah dari sanad Satariyah lah Syekh Fadullah Al-Burhanpuri itu yang kemudian sebagai hadiah dari Rasulullah, maka lahirlah apa yang kita sebut maratibul wujud, martabat 7 itu, yang kemudian sekali lagi menjadi undang-undang di Kesultanan Buton. Itu yang pertama dari sanad guru, sanad ilmu. Kemudian ajaran itu sendiri. Ajaran martabat 7 yang tertulis dalam Kesultanan Buton, kalau kita lihat dari tarekat-tarekat yang lain, misalnya barangkali akan berbicara persoalan martabat 7 juga. Tetapi penyebutan istilah apa yang kita sebut ahadiyah, wahadah, wahidiyah sampai ke insan kamil, itu penyebutan yang bersumber dari Syekh Fadullah Al-Burhanpuri. Kembali lagi, jika kita melihat juga tarekat-tarekat yang lain, kadang bicara juga martabat 7, tetapi tidak menggunakan istilah-istilah seperti yang saya sebutkan tadi, ahadiyah, wahdah, wahidiyah, lam arwah, dan lain sebagainya. Mereka menggunakan atau mengistilahkan dengan nama-nama yang lain. Paling tidak itu yang saya ketahui. Dan martabat 7 itu sendiri merupakan ajaran daripada tarekat Syatariyah. Itu orang yang belajar tarekat Syatariyah pasti diajarkan martabat 7. Itu sudah sepaket daripada ajaran-ajaran itu. Seperti yang kita tahu di Syekh Siti Janar itu bertarekat Syatariyah. Makanya guru Syekh Siti Janar itu mengistilahkan manunggaling kawula Gusti. Itu kalau di Buton dengan istilah poro muinda sangu puga inda kolota. Bersatu tapi tidak bersekutu, berpisah tetapi tidak antara. Jadi sama, terminologinya itu sama. Kembali juga kepada wahdatul wujud, yang kemudian nanti barangkali kita akan mengupasnya. Jadi sekali lagi, jejak-jejak tarekat Syatariyah di Kesultanan Buton dalam konteks martabat 7-nya, kita bisa mengambil dua hal yang kemudian menguatkan semua. Pertama, sanad guru. Kedua, ajarannya.